PJU, siaga patroli, siaga parkir, siaga sisi room, ini sudah siaga 24 jam semuanya di kantor. Jalur kereta api Solo Wonogiri ini masih aktif. Ada pergerakan satu hari itu ada 2 PP, berarti 4 kali, tambah perjalanan insidental dari kereta api wisata Jaladara. Jadi pada para pemudik kami himbau, yang pertama hati-hati. Jadi sebelum melakukan perjalanan, satu, recheck kondisi kesehatan. Itu pastikan. Karena melakukan perjalanan jauh ya, pastikan badannya sehat. Yang dua, recheck masalah kendaraan yang mau digunakan. Pastikan ya sebelum digunakan jarak jauh, recheck ke bengkel, pastikan kondisi bannya, kondisi remnya, mungkin servis semuanya, pastikan semuanya secara teknis selai jalan semuanya bisa dipastikan bisa digunakan seperti itu. Iya, selamat siang Tribun sekalian. Pada saat ini kita kembali ke program acara Ngaso Ngobrol Sore, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari perwakilan Dinas Perhubungan, dan bersama saya ada Kadisub Kota Solo, Pak Taufik Muhammad. Bagaimana kabarnya Pak Taufik ini? Alhamdulillah Mas Adi sehat selalu. Sehat. Disyukuri pokoknya, sehat pokoknya. Ini mau menyongsong Lebaran nih Pak ya. Disub PR-nya banyak Pak ini Pak, berarti Pak? Iya, alhamdulillah banyak. Nah Pak, ini kan Kota Solo kan menjadi salah satu jujukan ya Pak ya, bagi para pemudik ini ya Pak ya. Kalau dari pemetaan Disub sendiri nih Pak, mungkin ada berapa pemudik yang diperkirakan akan masuk ataupun melintas di Kota Solo? Itu kemarin kalau data secara nasional dulu data secara nasional itu kemarin yang di-share dari Kementerian Perhubungan diprediksikan tahun ini itu akan terjadi peningkatan sekitar 15%, tapi secara nasional ya. Karena mulai tahun ini kan terkait dengan pembatasan COVID, terkait persyaratan perjalanan sudah tidak disyaratkan. Nah itu mungkin diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pemudik seperti itu. Tapi untuk yang di Kota Solo, Mas Adi, ini sudah berjalan ya, karena pemudik itu yang datang di Solo ini sudah mulai terlihat hari Sabtu Minggu kemarin ya. Sabtu Minggu, mulai Senin, Selasa, Rabu hari ini sudah mulai ada peningkatan. Kalau sesuai data Mas Adi, kalau kami kan punya center room yang di batas-batas kota itu kami punya CCTV yang secara otomatis bisa menghitung berapa sih jumlah kendaraan yang masuk keluar di Solo. Ini untuk peningkatannya kita belum terlalu signifikan naik. Jadi gini, kalau normal, hari-hari normal, Sabtu Minggu termasuk hari hari kerja itu rata-rata sekitar 460.000 sampai 500.000 pergerakan yang masuk di Kota Solo. Tapi ini yang udah mulai hari Sabtu Minggu sampai hari itu rata-rata sekitar 550.000 pergerakan. Jadi naiknya ya sekitar 50-an ribu ya, berarti sekitar 8 sampai 10%-an lah, seperti itu. Itu yang terhitung dalam ATCS kami. Lah terkait dengan kenaikan volume lalu lintas ini Mas Adi, kenapa tidak terlalu signifikan gitu ya? Karena kan pemerintah kami sudah mengantisipasi dengan bertambahnya libur, kan itu kan? Karena awalnya dulu kan cuti nasionalnya kan mulainya kan hari Jumat itu Kamis Jumat ya, karena dulu Jumat Sabtu itu liburnya, Kamis itu yang mulai cutinya seperti itu. Cuman kemarin pemerintah kan memajukan 2 hari. Nah ini ternyata juga berdampak sekali. Kalau saya melihat pemetaannya, termasuk kami lihat di lapangan itu rata-rata kalau yang penumpang yang swasta, pemudik yang swasta mungkin non kantoran ya, itu Sabtu Minggu udah mulai banyak kedatangan tuh di terminal-terminal.
Tapi yang dari kantor ini mulai hari ini sudah mulai cuti kan. Rabu ini ya kemarin sore itu sudah mulai meningkat, termasuk hari ini juga meningkat. Jadi terbagi, tidak ngumpul di satu hari seperti itu. Itu harapannya ya dari masyarakat yang melakukan mudik bisa mengatur waktu, jadi tidak terjadi penumpukan dalam satu waktu. Seperti itu Mas. Tapi untuk puncaknya sendiri Pak Taufik, ini memang ada prediksi nggak Pak? Kan dengan meskipun hari liburnya lebih didahulukan 2 hari ini, puncaknya mungkin? Ya kalau melihat situasi di lapangan Mas Hadi, karena saya dari hari Senin itu selalu di lapangan terus ya, karena saya punya posko, saya cek. Kalau dari hari Senin, Selasa sampai hari tadi ini masih ya fluktuatif lah, masih belum begitu ini ya. Ya mungkin kalau tinggal waktu besok ini, Kamis, Jumat ini ya, seperti itu yang diperkirakan apa nanti sore mulainya. Itu yang diskusi tadi sama teman-teman, diperkirakan ya nanti sore sama besok itu yang diperkirakan puncak-puncaknya seperti itu. Kalau mungkin yang dari Jakarta yang pegawai kantoran kan cutinya kan mulainya hari ini sama Kamis nih. Lah mungkin kalau Rabu kemarin sebagian, kalau Kamis berangkat pagi dari sana, Rabu malam. Tadi kan datangnya kan ini tadi Kamis hari ini kan. Mungkin sore nanti atau mungkin Jumatnya, nah, seperti itu. Nah, perkiraannya ya antara Rabu sore ini, Kamis dan Jumat itu perkiraan. Tapi sejauh ini kalau dari pemetaan di sub nih ya Pak ya, mungkin kendaraan dari mana Pak? Apakah hanya Jakarta saja atau mungkin campur Pak ini Pak asal kendaraannya? Ya kalau pemudik itu sekarang kita masih ini ya, fokusnya itu rata-rata dari area Jabodetabek ya. Ya kayak bantuan armada bis gratis saja kemarin kan semuanya dipulkan di Jakarta, termasuk Pemkot Surakarta kan membantu 3 bis kan kemarin dijadikan satu oleh Pemprov Jateng, itu totalnya 250 bus itu kan ya untuk memfasilitasi masyarakat yang memudik ke Solo Raya, termasuk Jawa Tengah itu dari Jabodetabek, termasuk instansi yang lain, BUMN juga mengadakan, kementerian-kementerian yang mengadakan semuanya, itu masih fokus pemberangkatan dari Jabodetabek begitu. Dan bahkan beberapa bis pun juga sudah masuk ya Pak ya untuk bus gratis ini Pak. Sudah mulai Selasa malam sudah pada datang tadi malam, Selasa malam udah mulai datang semuanya. Oke. Selain itu kan juga ada pergerakan yang pengangkut juga ya Pak ya untuk truk dan sebagainya, itu gimana Pak pada waktu momen Lebaran ini di Kota Solo? Kalau maksudnya truk itu distribusi barangnya. Kalau itu kan ada surat edaran kemarin Mas Adi, itu berlaku secara nasional kalau bukan hanya di Kota Solo saja ya. Untuk truk-truk yang tonasenya itu di atas 14 ton atau yang sumbunya itu 3 ke atas, itu kan H-3 itu sudah tidak boleh beroperasi. Jadi tronton, truk gandengan, trailer itu sudah tidak boleh beroperasi. Dikecualikan mengangkut 9 bahan pokok termasuk BBM, itu masih boleh seperti itu. Tapi kalau saya melihat di lapangan ini memang para pengusaha itu juga sudah memperhitungkan rata-rata ya. Artinya di lapangan kadang tidak hanya yang kendaraan besar yang tidak berjalan dari sebenarnya Mas Adi kalau ke lapangan lihat truk-truk sudah mulai berkurang ya. Kayak kemarin juga banyak aduan masuk ke kami masalah pengiriman beras di Tambak Segaran ya. Ya itu kemarin kita cek-recek di sana. Karena memang frekuensi pengiriman barangnya itu ngejar batas waktu ini kemarin itu loh. Jadi makanya kemarin terjadi penumpukan kan, dan dari para pelaku usaha pergudangan ini kan sebelum libur Lebaran harapannya dia sudah punya stok beras dan seperti itu masalahnya. Tapi hari tadi saya cek ya sudah mulai lancar seperti itu. Pak, nah kemudian ini untuk di Kota Solo sendiri ini ada titik-titik rawan kemacetan nggak sih Pak sebenarnya
untuk di momen Lebaran ini yang mungkin harus diperkirakan oleh para pemudik gitu kan? Ya yang pasti saat ini Kota Surakarta itu baru melakukan pembangunan infrastruktur ya. Ini yang perlu harus diketahui oleh masyarakat yang luar kota atau mungkin yang masyarakat Solo yang di luar kota harus tahu juga. Saat ini Kota Solo yang masih proses pembangunan berjalan itu satu jembatan Juruk. Ya ini dalam situasi tidak angkutan Lebaran saja. Kalau jam sibuk pagi, jam sibuk pulang kerja, antriannya luar biasa, gitu. Karena memang jembatannya dari 2 jadi 1 kan, gitu. Ini sampai bulan akhir Agustus besok. Nah ini yang perlu diantisipasi. Artinya kalau mungkin masyarakat yang tujuannya Kota Solo, mungkin nanti ada alternatif jalan yang lain, hindari di situ. Kan bisa mungkin lewat tol dari timur ya, misalnya Surabaya mau pulang ke Solo atau tujuannya ke Sukoharjo, kan bisa masuk tetap masuk tol, tidak keluar di mana Palur yang tujuannya ke Juruk ya, mungkin langsung menerus saja bisa keluar di mana Solo atau yang Colomadu atau Suro itu kan bisa lah, itu mengurai di situ. Kemudian yang kedua saat ini masih proses pembangunan yaitu viaduk Gilingan. Dan ini juga dampaknya luar biasa sekali karena Jalan Ahmad Yani ini kan yang jadi arus penghubung yang ke arah kota kan. Kan dulu yang dari arah terminal menuju ke luar kota ke timur kan lewat Ahmad Yani seperti itu. Ini ketutup karena baru proses viaduk Gilingan. Nah itu ya saya sampaikan juga, monggo masyarakat sementara ini bisa menghindari jalan situ. Karena kalau tetap lewat jalan situ, berarti lewatnya kan pertigaan Gilingan itu kan ke kanan lewat di Panjait, Es Parman ini kan, kan ngumpul di sana semua. Apalagi situ frekuensi kan lewat pelintasan sebidang kan. Nah itu kami sarankan untuk bisa menghindari. Kemudian juga elevated rail yang di Simpang 7 Joglo. Nah ini juga meskipun belum ada penutupan secara total, tapi apapun kan ini pekerjaan konstruksi masih berjalan, pasti hambatan-hambatan samping ini kan pasti banyak sekali. Nah itu juga terjadi kepadatan pasti di sana. Nah itu kalau memungkinkan bisa dihindari lah untuk itu. Itu kalau yang sangat signifikan itu ya Mas Adi ya. Cuman kalau yang di titik-titik yang dalam kota itu saya evaluasi, saya cek-recek di lapangan, istilahnya itu kemacetan yang sifatnya situasional yang wajar lah, kayak di Solo Square. Mungkin kalau sore coba lihat itu kan padat sekali kan, mungkin orang habis nerima THR kan, mau belanja di Solo Square, kemudian di Singosaren, di Grand Mall, di Solo Paragon, Joyudan. Nah itu memang karena kemacetan, karena memang aktivitas masyarakat yang pengen berbelanja seperti itu. Mungkin itu saya kira titik kemacetannya di Kota Solo. Tapi memang yang kalau zona merah macet banget itu memang yang daerah pertokoan itu ya Pak ya? Kalau yang di luar proyek ini? Iya. Iya. Itu berarti kemungkinannya pas hari H ya Pak ya? Untuk padatnya itu di area-area pertokoan. Kalau yang pertokoan ini kan sudah mulai 1 minggu kemarin sudah mulai peningkatan ya? Peningkatan. Kayak Solo Square saja di depan itu kan parkir saja sampai nggak muat kemarin itu kan. Ya karena memang masyarakat yang pengen berbelanja gitu kan, ya itu masyarakat juga harus artinya bisa pintar-pintar melihat situasi kan itu. Artinya kalau mau macet sudah nggak muat lagi ya jangan dipaksakan gitu kan, bisa lihat bisa lokasi yang lain seperti itu. Saya kira di Joyudan ya sama, monggo lah. Saya kira kalau itu kan saya kira bukan dari pemudik ya. Saya kira dari masyarakat Solo Raya yang ingin berbelanja di mal-mal atau di pusat perdagangan di Kota Solo seperti itu. Ya Pak, kan kemudian kemacetan ini kan kemungkinan kan tidak hanya karena pengerjaan proyek ya Pak ya. Beberapa potensi wisata pun kemungkinan akan diburu dan mungkin akan membuat kawasan itu mungkin padat ya Pak ya. Nah ini
Mungkin antisipasinya seperti apa Pak Edi Pak? Ya, yang pasti tahun ini ya Mas Wali, Pak Mas Gibran membuka destinasi wisata baru ya. Yang pertama Solo Safari. Kemudian kemarin baru diresmikan juga Masjid Syekh Zayed itu. Ini juga potensi untuk menarik para pengunjung luar biasa. Ini pasti sudah diprediksikan kemarin seperti itu. Kalau yang Solo Safari Mas Adi, itu kemarin kita sudah rapatkan ya sama instansi semuanya, termasuk manajemen Solo Safari, Dinas Pariwisata, termasuk wilayah, termasuk dari pihak UNS kemarin. Kemarin kita sudah ada kesepakatan selama masa angkutan lebaran ini pengunjung yang diperkirakan meningkat tinggi menuju Solo Safari, nanti parkirnya itu sudah bekerja sama dengan pihak Rektorat UNS. Seperti itu. Karena kalau sekarang kan parkirnya di sana kan pasti nggak cukup. Parkirnya di sekarang Solo Safari kan masih mengandalkan penutupan jalannya di depan itu kan. Lama dari pihak UNS sudah mengizinkan. Jadi nanti untuk bis-bis pengunjung atau kendaraan pribadi parkirnya bisa langsung ke kawasan UNS seperti itu. Nah, ini sudah sangat-sangat membantu sekali lah. Karena kemacetan pada destinasi wisata itu masalahnya apa? Parkir mesti kan itu kan. Nah, yang kedua Masjid Syekh Zayed ini juga sama, ini masalahnya parkir lagi seperti itu ya. Ya ini kami juga sudah mengantisipasi ya. Artinya untuk pengunjung yang menggunakan bus sudah kami sosialisasikan, kami infokan parkirnya itu ada di Pedaringan, kemudian di Terminal Tirtonadi, kemudian juga di Benteng Vastenburg. Nah, terus nanti bagaimana Pak dari tempat-tempat parkir ini menuju ke masjid? Kalau di terminal kami dari Dinas Perhubungan menyiapkan fasilitas shuttle, cuman berbayar ya 4.000. Tapi kan kalau bis kan nggak mungkin bisa mendekat, masalahnya kan itu kan harus di terminal. Saya kira juga nyaman lah, kamu parkirnya di situ, nanti di shuttle menggunakan kendaraan feedernya Dinas Perhubungan. Kalau dari Pedaringan kami juga sudah kerjasama dengan Kosti Solo untuk pengunjung yang menggunakan bis luar kota ke Zayed bisa parkir di Pedaringan, nanti menujunya ke Zayed menggunakan taksi bisa bareng-bareng. Itu kemarin tarifnya juga kita samakan dengan jadi satu orang 5.000 nah, seperti itu. Yang itu yang untuk bis. Tapi yang untuk sepeda motor, untuk menggunakan mobil itu kan saat ini disiapkan parkir yang di Jalan Mentawai, di Jalan Ahmad Yani ya, termasuk kalau pas kondisi kunjungan luar biasa itu Jalan Kolonel Sugiono itu juga bisa digunakan. Yang pasti juru parkir ini selalu kita cek, selalu kita awasi, artinya bagaimana bisa mengatur kendaraan yang datang di sana itu tidak semrawut, termasuk aduan yang pungutan parkir yang tidak sesuai. Nah, itu juga kami tekankan terus kepada juru parkir bahwa aturannya seperti apa, kamu ya harus taati seperti itu. Karcisnya diberikan. Karena apa? Ini membawa nama baik Kota Solo gitu kan. Para pemudik datang, wah masjidnya luar biasa keren. Tapi ketika keluar kena harga ngepro, wah kan jadi viral. Nah, itu yang selalu kami tekankan ke juru parkir termasuk ke pengelola parkir di sana. Aturannya seperti apa? Seperti itu. Jangan buat kecewa para pengunjung yang datang di Kota Solo ini. Itu Mas Adi. Oke. Nah, Pak, ini kan para pemudik sendiri kan kemungkinan kan juga tidak mungkin belum tahu ya Pak Angge. Mungkin untuk di Zayed itu masuk zona berapa, atau dan di Solo Safari itu masuk zona berapa, tarif parkirnya itu seperti apa Pak ini Pak? Itu kan kemarin karena di Masjid Zayed ini kan parkirnya kan masih menggunakan lokasi yang penutupan jalan ini kan, Mariani. Kami kita tetapkan itu
tempat parkir insidental. Jadi mobil itu 5.000, sepeda motor 3.000 rupiah. Itu yang dijalankan seperti itu. Termasuk yang di Solo Safari juga sama. Itu yang di badan jalan ya. Tapi kalau yang di UNS itu kan parkir khusus. Lah itu mungkin diberlakukan tarif progresif. Nah itu yang dari pihak, karena kalau tempat khusus parkir di sub kami nggak berhak untuk mengatur besarannya kan, itu dari pihak swasta, tapi atas izin dari dinas perhubungan seperti itu. Yang pasti nanti diberlakukan progresif di sana seperti itu. Tapi untuk besarannya mungkin Pak kira-kira berapa gitu Pak? Misalkan untuk yang di kawasan UNS gitu. Mungkin kisarannya ada nggak Pak? Kalau perkiraan kan saat ini kan parkir ini kan 1 jamnya berlaku di zona C itu kan Rp2.000 per jam kan? Untuk sepeda motor ya Pak ini? Untuk mobil. Mobil gitu. 2.000. Ya. Jadi tinggal kalikan kalau 5 jam berarti kan 10.000 kan gitu kan? Gitu. Tapi kalau parkirnya itu di luar badan jalan tempat parkir khusus, berarti kan dia harus ada bukti karcis progresifnya. Seperti itu masalahnya. Nah Pak, kalau misalkan nih Pak, dari para pemudik ini kemudian mendapatkan juru parkir yang mungkin bandel nih Pak, mungkin ada nggak sih Pak kanal khusus yang mungkin bisa dipakai para pemudik ini untuk aduannya itu Pak? Bisa, ini saya punya nomornya untuk layanan aduan parkir ya. Mungkin bisa dicatat. Bentar, saya nggak hafal satu-satu masalahnya Mas. Tapi itu memang untuk aduan ini 24 jam ya Pak ya? Iya. Jadi kami selama lebaran ini Mas Adi, kami membuat selain siaga teman-teman yang ada di posko dan rest area, kami juga menyiapkan teman-teman 24 jam itu berbagai tim siaga, satu tim siaga patroli. Jadi kayak ini tadi pagi ya dapat informasi tanpa segaran mulai meningkat kedatangannya, langsung saya kirimkan tim Patko ke sana, mobil patroli satu sana. Kemudian kami tadi manajemen rekayasa lalu lintas yang di Pasar Nongko, Pak ini masih banyak masyarakat yang belum ini masih yang kami terjunkan ke sana. Itu 24 jam juga. Terus ada siaga itu tadi parkir ya. Yang parkir ini 0811 2910 999. Itu yang untuk informasi terkait dengan parkir. Ya mungkin ada parkir yang sembarangan, parkir yang tidak pada tempatnya, nutupi jalan, perlu diderek, itu nanti bisa nelpon ini. Termasuk kalau ada aduan misalnya parkir nggak sesuai dengan tarifnya, monggo nanti bisa hubungi ini seperti itu. Terus siaga PJU, kami juga 24 jam. Kalau informasi di dalam kota ada lampu penerangan jalan mati, atau mungkin ada kabel yang lepas itu bisa hubungi ke Disub juga seperti itu. Terus juga banyak center CC room. Jadi kalau ada traffic light mati ya, kalau traffic light mati nomornya ini 0811 2654 322. Itu untuk center CC room. Kalau yang untuk PJU 0898 391 9704. Ini yang nangani, yang bertanggung jawab dengan PJU. Jadi apa tadi? PJU, siaga patroli, siaga parkir, siaga CC room, ini sudah siaga 24 jam semuanya di kantor. Termasuk kami di Indo, di kantor Manahan, kami juga buat posko 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa perlu bantuan mungkin luar kota bingung, tersesat ya, di Solo ya mungkin tersesat juga ya, mungkin nanti bisa mampir ke kantor, bisa dibantu teman-teman seperti itu. Berarti istilahnya para pemudik pun istilahnya nggak usah sungkan ya Pak, misalkan kalau butuh bantuan di sub langsung menghubungi kata nih Pak. Oh kami siap, justru kami membuat posko, membuat tim siaga ini kan dalam rangka untuk melayani masyarakat, seperti itu Mas.
Nah, Pak tadi kan juga sempat menyebutkan shuttle bus dan costing ya Pak nggih. Kalau di dua tempat di Solo Safari sama di maaf di Masjid Zayat ya Pak ya. Nah, ini kalau dari para pemudik sendiri ada istilahnya pengenal khusus nggak sih Pak yang dipakai? Misalkan saya nih mau ke shuttle bus itu hanya satu kali itu aja atau bisa PP itu Pak? 4.000 itu. Kalau yang shuttle kan PP ya. Kalau ini kan siaga di terminal Mas. Nanti hubungi aja terminal, petugas terminal udah tahu semua. Mau ke Zayat Pak, nanti sudah diarahkan di sana. Karena kami sudah MOU juga perjanjian sama petugas terminalnya, sama kepala terminalnya Pak Bandi itu. Tapi sudah diarahkan pasti nanti di sana. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ya Pak, misalkan harus harus parkir di kantong-kantong parkir tadi, tetap ada petugasnya atau sudah ada. Oke. Pak, sama mau tanya nih Pak, ini kan para pemudik kan juga mungkin beberapa kan belum paham tentang aturan lalin di Solo, apalagi kan kota Solo ini kan juga ada rel kereta Pak yang di dalam kota. Nah itu aturannya gimana Pak untuk di kawasan sepanjang rel itu Pak kalau di Solo sendiri? Maksudnya rel yang di Slamet Riyadi? Iya. Oke, jadi kota Solo ini memang satu-satunya kota ya yang di jalan arterinya, di jalan pusat kotanya itu berdampingan dengan rel kereta. Nah ini memang itu dipertahankan karena untuk apa istilahnya daya tarik kota Solo. Jadi ya memang kalau yang orang Solo mungkin udah biasa ya, tapi orang luar kota pas datang ke Solo, pas barengan jalan dengan seberkeluduk jalan darat itu memang bagus sekali itu kan. Nah itu yang perlu diketahui. Jadi gini, rel itu kan ada batasan ruang bebas. Kalau Slamet Riyadi itu sekarang kami buat cat pembatas yang marka kuning itu bebas. Nah, pada masyarakat yang melewati jalan Slamet Riyadi itu tidak boleh sampai melintas di batas jalur kuning itu, seperti itu. Kenapa? Karena jalur kuning itu sudah diperhitungkan bahwa kereta yang melewati rel, badan relnya, badan keretanya ini sudah mepet sampai ke marka kuning ini, gitu loh. Nah itu rata-rata kejadian beberapa kali yang ada di kota Solo keserempet, bahasa ketabrak itu kenapa? Pas di Bangjo katakan di lampu merah dia nekat mepet di belakang, nekat ngambil ini sebagian bodi kendaraannya masuk di pembatas rel tadi. Ya pas kereta lewat ya ketabrak. Nah itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, untuk yang parkir di sisi selatan, ya itu juga kemarin juga ada kemarin di mana di Bang itu ya. Selatan ya, di daerah selatan kemarin parkir juga sudah dibatasi juga ya. Memang di sana kan sekarang ada pembagian, ini untuk city walk, ini untuk parkir yang untuk memfasilitasi para pengunjung yang ada kegiatan di selatan jalan. Ada, tapi batasan city walk sama parkir sudah jelas. Nah, rata-rata dari pengguna itu parkirnya itu terlalu menjorok ke belakang, itu loh. Nah itu yang perlu diinfokan ke masyarakat. Taunya kadang rel ini nggak aktif, rel ini aktif. Nah ini kemarin ada kendaraan apa kemarin ya? Yang Picanto itu. Picanto itu ya, itu melonjak ya, ada kereta Badara Kresna ketampar sana. Nah itu saya infokan ya lewat media ini pada masyarakat yang berkunjung di kota Solo, yang melintas di Jalan Slamet Riyadi, termasuk yang parkir di selatan Slamet Riyadi, bahwa jalur kereta api Solo Wonogiri ini masih aktif. Ada pergerakan satu hari itu ada 2 PP, berarti 4 kali, tambah perjalanan insidental dari kereta api wisata jalan darat. Nah itu tolong aturan-aturan yang sudah ada itu bisa diperhatikan. Itu tadi. Nah Pak, ini kan tadi kan juga berkaitan dengan petugas di subnya Pak ya. Ini kan standby 24 jam. Sebenarnya
berapa personil di sub yang disiagakan selama momen lebaran ini Pak? Kami itu pegawai di sub ada 250-an Mas. Ya ini kami infokan ke teman-teman semuanya, karena apapun giat angkutan lebaran itu adalah tanggung jawab kita, tugas kita. Ya mari kita sengkuyung bersama. Nanti bersama Satlantas dan jajaran yang lain ya seperti itu. Tapi dari Disub kami sampaikan teman-teman tidak boleh ada cuti selama angkutan lebaran. Kalau cuti ya nanti setelah angkutan lebaran monggo nanti bisa diatur gantian. Seperti tapi yang penting selama angkutan lebaran H-7H plus 7 ini petugas harus selalu ada. Bukan berarti satu orang 24 jam kan enggak Mas ya. Tapi melalui shift gantian seperti itu. Ya total ya itu 200-an 50-an itu Mas kita bagi rata tadi, ada yang rest area, ada yang posko bersama dengan Satlantas, kemudian ada yang siaga patroli, siaga derek parkir, ada siaga PJU, ada siaga sisirum semuanya, terus ada pelayanan angkutan wisata. Ini tadi sudah mulai rame nih. Yang mana Pak? Bis tingkat, double decker, AKW, kan para wisatawan pengunjung yang libur sudah mulai datang ini. Mulai pagi tadi sudah banyak yang menggunakan, juga kami buka semua layanannya. Nah, itu yang wisata, bis wisata sudah full book Pak, atau mungkin masih bisa untuk yang para pemudik? Masih bisa langsung datang ke kantor ya, kan untuk setiap hari nanti dibuka layanan di sana. Yang naik yang bis tingkat, naik yang Werkudara atau yang Mayapada Kuning itu, atau yang angkutan kawasan wisata yang listrik itu kita siagakan semuanya. Langsung datang ke kantor bisa. Biayanya Pak, mungkin tarifnya itu? Tarifnya kan bis tingkat Rp25.000 per orang. Kalau AKW angkutan kawasan wisata itu Rp15.000. Nah, itu mungkin fasilitasnya apa Pak? Mungkin rutenya atau gimana, apa yang didapatkan? Kalau bis tingkat ini kan masih sama ya, itu kan tujuannya kan untuk mengenalkan kota Solo, istilahnya pasti tour ya. Nanti berangkat dari Manahan, kemudian menuju ke Jalan Slamet Riyadi, berputar, terus nanti sampai, kalau dulu sebelum Jembatan Juruk itu ya, itu kan terus sampai berputar di sana, di Palur itu berputar, belok menuju ke Kapten Mulyadi ke selatan, kemudian Rajiman, putar sampai ke Manahan lagi. Tapi kalau mau by request, monggo kalau charter ya. Kalau charter sekarang 1 juta. Itu bisa muat 55 orang. Kalau itu by request bisa. Selama jalannya bisa dilalui. Seperti itu. Tapi itu biasanya makan waktu berapa Pak? Mungkin ya 2,5 sampai 3 jam. Itu bisa berhenti di spot tertentu foto-foto? Bisa. Kalau yang retail sudah kita tentukan ya nanti di Loji Gandrung, di mana itu? Balai Kota. Nah kalau dulu sebelum Juruk dulu ya, ini kan yang Solo Safari kita kan akses masuknya kan nggak bisa ini. Ya nanti biasanya kita tawarkan ke penumpang mau berhenti di mana untuk seksi fotonya seperti itu. Tapi kalau yang charter monggo aja mau berhenti di mana kita siapkan selama bisnya bisa masuk loh ya, seperti itu. Kalau jam operasionalnya Pak untuk bis ini, untuk wisata itu ini? Jam 9 pagi, jam 12 sama jam 3. Ada 3 trip perjalanan satu harinya. Oh 3 ini? Iya. Berarti kalau udah terisi nggak bisa lagi Pak ini Pak ya? Oh iya nggak bisa. Iya, berarti harus sehari setelahnya. Tapi misalkan hari ini full nih Pak, saya pesan buat hari besoknya bisa. Termasuk yang angkutan kawasan wisata tadi ya bisa. Kalau angkutan kawasan wisata itu ada 3. Yang pertama itu di kawasan Keraton. Dari standby-nya nanti di Benteng Wastenburg sana. Putar-putar nanti di kawasan Keraton, Alun-alun, Pasar Klewer, putar Kampung Badik, Kauman, kembali lagi ke Benteng Wastenburg. Yang kedua itu di Manahan, di kantor itu standby-nya. Nanti Manahan berputar lewat Pasar Nongko menuju Mangkunegaran,
berputar nanti Balai Kambang, tapi Balai Kambang sebenarnya masih di renovasi ya. Ini biasanya lewatkan pasar burung Depok itu kembali ke Manahan. Yang ketiga di Kampung Batik Laweyan. Itu nanti yang AKW angkutan kawasan wisata di situ. Perlu apa Pak? Mungkin dokumen, mungkin kayak fotokopi KTP atau apa Pak? Mungkin waktu booking? Enggak usah. Ya datang saja rombongan dari mana, selama tiketnya masih ada nanti kita langsung diberi tiket nanti. Oke. Itu. Oke. Pak, mungkin ada imbauan khusus Pak untuk para pemudik di momen Lebaran 2023 ini Pak dari jenengan? Jadi pada para pemudik kami himbau yang pertama hati-hati. Jadi sebelum melakukan perjalanan, satu, recheck kondisi kesehatan. Itu pastikan. Karena melakukan perjalanan jauh ya, pastikan badannya sehat. Jangan dipaksakan kalau mungkin kondisi tubuh nggak sehat, dipaksa nyupir. Nah, itu yang ditakutkan di jalan ngantuk. Nah, takutnya terjadi hal tidak diinginkan. Kayak yang kemarin laka di tol itu meninggal 68 kemarin 8 ya. 8. Itu kan ngantuk tuh itu. Terus kemarin yang ini baru kemarin yang di mana Artos Magelang, tabrakan beruntun 8 kendaraan. Itu juga rata-rata dari ngantuk. Seperti itu. Kondisi yang kurang fit. Jadi jaga kesehatan, pastikan sehat tubuhnya. Yang dua, recheck masalah kendaraan yang mau digunakan. Pastikan ya sebelum digunakan jarak jauh, recheck bengkel, pastikan kondisi bannya, kondisi remnya, mungkin servis semuanya, pastikan semuanya secara teknis selai jalan semuanya bisa dipastikan bisa digunakan seperti itu. Kemudian juga pahami masalah rute. Penting ini rute ini kan. Kadang kalau bingung orang nggak hafal jalan mau kemana, kadang makanya kalau kita lewat di masa Lebaran ya kita ada jalur alternatif sebenarnya kan tujuannya kan untuk itu ya. Ketika ini macet, ini menumpuk ya jangan dipaksakan situ, coba kamu jalur alternatif. Kalau sekarang sudah ada fasilitas Google Map ya, itu monggo bisa dimanfaatkan. Artinya pahami jalurnya, pahami rutenya itu. Kemudian kalau yang menggunakan angkutan umum, baik itu pesawat, kereta, bis, ya pastikan sama tuh kondisi badannya juga sehat, recheck tiketnya semuanya, dan pastikan jadwalnya jam berapa, jangan sampai ketinggalan kan gitu kan. Hati-hati membawa barangnya seperti itu. Dan doa dari kami para pemudik semuanya bisa sampai ke rumah dengan selamat dan bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 2023 ini dengan selamat, berbahagia semua, kumpul dengan keluarga, bisa berbalik lagi nanti ke tempat kerjanya atau mungkin tempat kota asalnya ya bisa selamat dan bisa beraktivitas kembali. Itu Mas Hadi saya kira. Oke Pak Taufik, untuk obrolan kita hari ini cukup di sini. Kita lanjutkan di kesempatan lain. Ya, mungkin akan ada kesempatan lain yang mungkin akan ngobrolin hal-hal lain tentang di sub atau mungkin perkotaan di kota Solo ini. Mas Hadi, monggo selama kita diundang insya Allah lah, kalau nggak ada barengan jadwal kita usahakan lah. Seperti itu. Siap. Oke. Baik Tribuners, saya Disra Samudra dari Tribun Solo dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.